Halo semuanya, kami berharap teman-teman yang menonton video kami dalam keadaan sehat senantiasa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Vanessa Analia Pasaribu, Angelina Pasaribu, Fajar Arwana Saragi, Jiho William Hosea Sinaga, dan Wahyu Andika Sipahutar akan membahas tentang pendekatan dan teknik belajar. Adapun video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hasia, SPD MPD. Mari kita bahas sama-sama tentang pendekatan dan teknik belajar. Pendekatan dan teknik belajar akan kita bahas sama-sama dengan 3 judul besar. Yang pertama ada pendekatan behavior, yang kedua pendekatan kognitif, dan yang ketiga teknik belajar. Mari kita bahas sama-sama. Belajar dapat diartikan sebagai proses menciptakan hubungan sesuatu yang sudah ada dengan sesuatu yang baru. Sebagaimana halnya dengan dikemukakan Brunner dalam Roberts tahun 1999 bahwa belajar adalah proses aktif siswa dalam mengkonstruktur atau membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sesuatu yang baru tersebut tidak hanya berupa pengetahuan, akan tetapi dapat berupa keterampilan, sikap, kemauan, kebiasaan, maupun perbuatan. Secara konsep, belajar dapat diartikan sesuai dengan pendekatannya. Beberapa pendekatan belajar menurut para ahli dikemukakan sebagai berikut, yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Behavioral adalah merupakan salah satu aliran dalam psikologi. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan atau action oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Komalasari 2011. Sedangkan menurut Baraja, pendekatan behavioral memandang bahwa masalah yang dihadapi individu dikarenakan individu salah dalam membuat keputusan atau mengambil sikap untuk melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, pendekatan ini atau pendekatan perilaku di dalam konselingnya menekankan pada perilaku spesifik, yaitu perilaku yang memang berbenturan atau yang berlawanan dengan lingkungan dan diri klien sendiri. Baraja 1996. Behaviorisme memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik atau buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Pendekatan behavioristik bersandar pada konsep stimulus dan respon di mana seorang individu akan berperilaku sesuai stimulus yang ia terima, mempelajarinya, kemudian menentukan respon atau stimulus tersebut. Behavioristik merupakan orientasi teoritis yang didasarkan pada premis bahwa psikologi ilmiah harus berdasarkan studi tingkah laku yang teramati atau observasi behavior. Belajar adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relatif permanen di dalam diri individu yang tampak dari tampilan individu atau overt behavior. Definisi ini menekankan hasil belajar pada perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Beberapa teori belajar memfokuskan perhatiannya terhadap pembentukan perilaku dimaksud. Thorndike dalam teori koneksionis mengemukakan bahwa belajar adalah proses atau stamping in atau diingat, forming hubungan antara stimulus dan respon. Dari penelitian Thorndike disimpulkan bahwa belajar adalah pembentukan hubungan
atau koneksi antara stimulus dan respon dan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan dengan cara trial and error. Faktor penting yang mempengaruhi belajar adalah reward atau pernyataan kepuasan dari suatu kejadian. Menurut Thorndike, hukuman akan memperlemah ikatan berbeda dengan reward yang akan memperkuat ikatan. Beberapa hukum belajar yang dikemukakan Thorndike yaitu law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Maksudnya, seseorang akan lebih mudah belajar jika sudah memiliki kesiapan untuk hal dimaksud. Law of exercise, yaitu hukum latihan. Ikatan antara stimulus dan respon dalam belajar akan lebih kuat jika dilakukan pengulangan-pengulangan. Law of effect, yaitu hukum pengaruh, mengarah pada hadiah yang konkret. Semakin banyak hadiah yang diterima individu dari hasil belajarnya, maka semakin kuat ikatan perilaku tersebut dengan hadiah yang diterimanya. Teori belajar lainnya dikemukakan oleh Pavlov. Pavlov menemukan bahwa dalam belajar terjadi proses pengkondisian atau conditioning. Stimulus yang dikondisikan untuk mendapatkan respon yang terkondisi. Pengkondisian ini dilakukan seiring dengan pembentukan perilaku yang diinginkan. Contoh, dalam pelajaran matematika, anak-anak diberi hadiah jika jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya benar. Perilaku ini dikondisikan secara terus-menerus hingga terbentuk perilaku senang gaya dasar terhadap pelajaran matematika dan pemberian hadiah dikurangi secara berangsur-angsur. Dengan pola yang sama, dapat dilakukan penghapusan terhadap suatu perilaku yang tidak diinginkan. Banyak sikap yang dipelajari dari classical conditioning. Siswa bersikap negatif terhadap bahasa asing karena mereka berasosiasi dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya, ketika disuruh guru menerangkan di depan kelas dan siswa dimarahi karena membuat kesalahan. Demikian juga halnya dengan pengalaman ditanya hal-hal sulit atau unconditioning stimulus akan mendatangkan kecemasan atau unconditioning respon. Pendekatan kognitif adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan, keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Kognitif berarti proses pemikiran dan juga berarti pengetahuan dan persepsi. Ide pokok di dalam pendekatan kognitif adalah bahwa persepsi terhadap sebuah peristiwa atau pengalaman sangat berpengaruh terhadap respon emosional, perilaku, dan psikologis terhadap peristiwa itu. Wilhelm dan kawan-kawan pada tahun 2009 mengemukakan bahwa pendekatan kognitif dipakai untuk penderita obsesif kompulsif. Penelitian tersebut menguji apakah pendekatan kognitif dapat mengurangi gejala gangguan obsesif kompulsif. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendekatan kognitif memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penderita obsesif kompulsif, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif intervensi untuk pengobatan obsesif kompulsif. Menurut Bruns pada tahun 1988, tujuan yang hendak dicapai dengan pendekatan kognitif adalah yang pertama, membangkitkan pikiran-pikiran klien, dialog internal atau bicara dengan diri sendiri, dan melakukan interpretasi terhadap kejadian-kejadian yang dialami. Yang kedua, bersamaan dengan konselor, klien mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyanggah interpretasi yang telah diambil.
Ahli-ahli teori kognitif berpendapat bahwa belajar adalah hasil usaha individu untuk mengerti dunia. Caranya adalah dengan menggunakan semua alat mental yang dimiliki. Seseorang dapat memahami dunia dari caranya memaknai dunia tersebut. Di dalam pendekatan kognitif, reinforcement berfungsi sebagai umpan balik, berbeda dengan pendekatan perilaku yang melihat reinforcement sebagai pengikat antar stimulus dan respon. Dalam pendekatan kognitif, belajar dianggap sebagai suatu yang aktif. Individu berinisiatif mencari pengalaman untuk belajar, mencari informasi untuk menyelesaikan masalah, mengatur kembali dan mengorganisasi apa yang mereka ketahui untuk mencapai pelajaran baru. Meskipun secara pasif, dipengaruhi lingkungan, orang akan aktif memilih, memutuskan, mempraktikkan, memperhatikan, mengabaikan, dan membuat respon lain untuk mengejar tujuan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teknik belajar. Sikap mental. Hal terpenting dalam belajar adalah sikap mental. Oleh karena itu, hal yang pertama-tama perlu dibangun adalah konsep diri dan pikiran positif. Ketika seseorang merasa dirinya mampu, maka hal ini akan menjadi komputer mental yang mendorong seseorang untuk meraih impiannya. Oleh karena itu, dalam belajar, seseorang siswa perlu memiliki kata-kata afirmasi yang dapat membangkitkan semangat untuk berhasil. Misalnya, saya harus bisa, saya pasti bisa, dan sebagainya. Jadikanlah belajar itu sebagai tantangan, selalu siaga dan siap untuk mendapatkan secara maksimal pada setiap kesempatan, baik di kelas, praktikum, ataupun di rumah. Yang kedua, ada rencana belajar. Membuat rencana belajar secara tertulis, baik rencana harian, mingguan, tentukan waktu penyelesaian tugas secara rinci. Untuk setiap harinya, selalu memulai pekerjaan sedini mungkin, jangan menunggu sampai hari terakhir. Pekerjaan rumah dibuat segera mungkin ketika pikiran masih segar. Yang ketiga, berkonsentrasi. Teknologi belajar yang ketiga adalah berkonsentrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan senam otak, relaksasi, meditasi, dan sebagainya. Yang keempat, mengikuti pelajaran. Kemampuan untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas, seperti mendengar, menyimak, dan memberi respon. Posisi duduk ketika mengikuti pelajaran perlu diperhatikan. Orang yang bersemangat dalam belajar biasanya berada dalam keadaan tubuh condong ke depan sedikit, menganggukkan kepala, tanda persetujuan, mengacungkan jari ketika bertanya, mendengar sambil membuat catatan singkat. Ketika belajar di rumah, persiapan belajar sangat membantu. Misalnya, belajar pada duduk dan tetap setiap harinya. Duduk membelakangi jendela, duduk tegak dan enak, tidak ada yang mengganggu konsentrasi belajar, meja dibersihkan dan jauh dari makanan, novel, atau komik. Siapkan bahan yang diperlukan. 5. Tujuan belajar. Memahami tujuan belajar pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan pengertian, karena belajar merupakan jalan untuk mencapai tujuan hidup. Makin banyak yang diketahui, maka makin banyak yang dapat diperbuat. Belajar dapat lebih terarah jika dilakukan dengan menjawab pertanyaan atau fakta nama, mengapa atau hubungan, dan bagaimana atau cara mengerjakan. Proses belajar berlangsung melalui panca indera dengan penglihatan 15%, pendengaran 55%, dan kegiatan 75%. Yang keenam, teknik mengingat. Kemampuan mengingat dapat dilatih dengan teknik menumpuk, teknik asosiasi. Misalnya, untuk mengingat faktor-faktor yang membuat sukses dengan membuat perkalian A kali B kali C kali D sama dengan sukses. Hal ini diasosiasikan dengan A sama dengan menyiapkan alat, B belajar, C menetapkan cita-cita, dan D doa. Jika salah satu perkalian itu 0, maka
tidak akan ada sukses. Teknik lain adalah dengan menumpuk, misalnya dalam menghafal awalan me, di, pe, ber, per, ter. Santro menemukan beberapa teknik mnemonik untuk mengingat. Pertama, metode loci, yaitu menyusun hal-hal yang diingat menjadi suatu tempat, misalnya rumah. Informasi yang diingat disimpan sebagai layaknya penataan modular di rumah, sehingga ketika mengingatnya dapat dilakukan dengan mengimajinasikan letak-letak modular tersebut pada situasi rumah di alam pikiran. Kedua, dengan memendekkan kata menyusun menjadi satu, misalnya Mejiku Binyu untuk mengingat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Ketiga, dengan akronim, misalnya untuk mengingat peraturan dalam berkomunikasi asertif, yaitu menghindari shock. S berasal dari menyalakan, O berasal dari mengomeli, dan K berasal dari kritik. Teknik mnemonik ini bermanfaat dalam menghafal data atau fakta, tetapi untuk mengingat konsep mnemonik ini perlu ditambahkan dengan pemahaman akan makna dari konsep tersebut. Kemampuan mencatat dapat dilatih dengan membuat bagan, peta pikiran, atau mind mapping, selain mencatat dengan simbol-simbol. Mencatat membantu berkonsentrasi di dalam kelas dan catatan merupakan bantuan dalam mengingat kembali saat diperlukan. Teknik membaca. Membaca dilakukan dengan mempersiapkan diri, meminimalkan gangguan, duduk dengan sikap tegak, meluangkan waktu beberapa saat untuk menenangkan pikiran, menggunakan jari jika diperlukan, dan melihat sekilas bahan bacaan sebelum membaca. Membaca dapat dilakukan dengan skimming, misalnya dengan melihat buku telepon, atau kamus. Melihat sekilas atau scanning, seperti membaca koran dan membaca dengan kecepatan tinggi dan pemahaman tinggi atau warp speed. Teknik mengikuti ujian. Sebelum ujian, anggaplah pertandingan lawan penguji. Coba membuat pertanyaan dan menjawabnya. Pelajari kembali catatan, usahakan untuk mengetahui yang tidak jelas. Tidur segera setelah belajar. Selama ujian, tenang, santai, dan melupakan orang lain. Baca petunjuk hati-hati, baca seluruh bahan ujian dulu untuk mengira-ngira waktu. Membaca setiap pertanyaan 2 kali sebelum menjawabnya. Jawab semua yang ditanya, bukan yang ditanyakan. Pikirkan sebelum menulis, sisakan waktu untuk mengecek kertas jawaban sebelum dikumpulkan. Teknik memecahkan masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan prosedur: menetapkan masalah, mencari penyebab, menemukan beberapa alternatif solusi, dengan menetapkan satu cara, 2, dan 3. Baiklah teman-teman, dari penjelasan materi yang sudah kita bahas sama-sama, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa belajar diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, sikap dan kemauan yang baru, kebiasaan baru, serta ketulusan dalam membantu siswa dalam proses belajar memberikan manfaat dari diri dan lingkungan. Pendekatan perilaku mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap di dalam diri seseorang sebagai hasil adanya hubungan antara stimulus dan respon yang diperkuat oleh reward atau reinforcement. Sedangkan pendekatan kognitif menekankan bahwa belajar merupakan proses aktif individu untuk memaknai informasi yang diterimanya. Sebagai implikasi dari pendekatan belajar behavior dan kognitif, maka dalam belajar dapat digunakan teknik-teknik mempersiapkan diri dalam belajar maupun dalam mendukung proses belajar. Pendekatan dan teknik belajar merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari agar kita dapat menerapkan pendekatan dan teknik belajar tersebut ke kehidupan kita, khususnya dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kami menyarankan baik para calon pendidik maupun mahasiswa untuk mempelajari tentang pendekatan dan teknik belajar. Sekian presentasi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan tindakan kami yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali.